Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita beribadah pada hari Minggu ini. Seperti tertulis dalam Mazmur 33, Tuhan mengundang kita untuk beribadah, yaitu tertulis dalam ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Oke. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu pada hari Minggu ini di mana kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan tolong berkati ibadah kami sehingga kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan firman yang boleh kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik. Kiranya juga Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini, hari kalian nonton video ini artinya udah tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Juni, bulan 6 tahun 2021. Nggak kerasa ya, udah pertengahan tahun 2021, kita masih ibadah online, belajar online. Sepertinya udah terbiasa ya. Udah terbiasa, akhirnya ya udah join aja gitu ya. Tapi harapan Oso ya semoga kalian menikmatinya ya, benar-benar menikmati dan ya tetap sungguh-sungguh dalam melakukannya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Udah, itu aja yang Oso mau bilang. Selamat hari Minggu. Bercanda ya. Nah hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita minggu ini yaitu Tuhan itu adil. Nah, bahan cerita yang akan kita sama-sama pelajari adalah Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dulu dalam doa. Bapa dalam kerajaan di surga, terima kasih untuk waktu pada pagi hari ini di mana kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami, biarlah Tuhan jagalah hati kami, biarlah kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami dapat belajar dari firman yang boleh kami dengarkan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di sini Lause akan membacakannya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Lause pikir Lause mau sekali membacakannya kepada adik-adik semua. Nah, mungkin juga adik-adik bisa sambil membaca, jadi kita sama-sama membaca. Ya, oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dengan judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Petrus ini adalah salah satu rasul-rasul itu ya, berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Jadi setelah suaminya selesai dikubur, istrinya datang. Dan ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu
Seketika juga lalu rebahlah perempuan itu itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Adik-adik, di perikop sebelumnya itu ada di pasal 4 ya, pasal 4 ayat 32 sampai 37. Itu dengan perikop cara hidup jemaat. Dalam situ diceritakan secara singkat cara hidup jemaat pada masa mula-mula rasul-rasul gitu. Pada masa awal mula-mula lah, di mana Rasul Petrus ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada masa mula-mula. Nah, pada masa itu mereka mereka itu hidupnya itu saling memiliki lah istilahnya ya, saling memiliki, sehati, saling peduli, istilahnya saling memiliki itu ya berbagi, murah hati, kita sama-sama hidup bersama-sama, tidak saling mementingkan kepentingan orang lain gitu, nggak egois itu semua. Jadi itu artinya saling memiliki. Nah, dan mereka saat itu hidup di dalam kasih karunia gitu. Jadi ya karena kasih karunia mereka memiliki hati yang saling menyayangi lah, saling mencintai satu sama lain gitu istilahnya. Nah, dan di ayat 36 sampai 37 itu tuh di pasal 4 ya, pasal 4 ayat 36 sampai 37 di situ diceritakan begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saking saling memilikinya itu, jadi yang punya lebih dia jual punyanya dan ia kasih di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang yang berkekurangan. Jadi di sini tuh nanti kita melihatnya bahwa yang berkelebihan, yang punya kelebihan harta tidak bingung hartanya dikemanakan, dan yang berkekurangan mungkin bingung nanti siang makan apa atau nanti malam makan apa, tidak bingung. Mereka berkecukupan. Jadi saling sempurna lah istilahnya. Nah, bisa dilihat juga bahwa Yusuf ini menjadi teladan bagi orang di sana. Jadi tindakannya yang seperti itu ya otomatis menjadi teladan. Orang-orang wah, hebat sih, luar biasa. Jadi itu juga yang membuat Ananias dan Safira ingin melakukan hal yang sama. Istilahnya mereka, wah, kita juga harus bisa seperti itu. Kebetulan mereka juga punya tanah. Nah, mereka punya sebidang tanah. Ya istilahnya sama seperti Yusuf ya. Yusuf punya tanah dan dia jual itu. Nah, si Ananias dan Safira ini sepasang suami istri ya. Mereka berdua sepasang suami istri. Mereka punya sebidang tanah dan mereka sepakat mengikuti jejaknya Yusuf yang disebut Barnabas itu. Jadi mereka jual sebidang tanah, tapi mereka ada kesepakatan. Kalau Yusuf tadi dia memberikan sepenuhnya di depan kaki rasul-rasul, sedangkan si Ananias dan Safira mereka nggak seperti itu. Mereka istilahnya, maksudnya mereka nggak seperti itu. Mereka menjual tanah, hasilnya dibagi. Sebagian ditaruh di depan kaki rasul-rasul dan sebagian mereka ambil, sebagian mereka simpan. Nah, tindakan ini sepertinya tindakan seperti ini ya istilahnya mungkin iri kali ya, iri dari apa yang dilakukan Yusuf. Oh, saya juga bisa, kalau kamu bisa saya juga bisa, mungkin seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa menganggap seperti itu. Tapi tujuannya satu adalah dia tidak sepenuh hati gitu. Kalau mau memberikan sesuatu kepada Tuhan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Dan sebenarnya dia tahu dalam hatinya bahwa yang dilakukan itu salah gitu. Tapi ia tidak melakukannya dan ia bersepakat dengan istrinya. Bersekongkol lah istilahnya. Jadi mereka sepakat akan hal itu, bahwa sebagian kita ambil, sebagian kita kasih di depan kaki rasul-rasul. Tapi ya apa sih yang nggak kelihatan apa sih yang Tuhan itu tidak tahu gitu ya. Dan itulah yang Petrus bisa lihat gitu. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, ia bisa tahu ketika ada seseorang yang
memiliki niat buruk seperti itu. Dan dia bertanya kepada, ketika Ananias menaruh uang itu, dia bertanya kepada Ananias. Dia bertanya, apakah cuma dia bukan bertanya sih, dia bilang kepada Ananias, kenapa hatimu, sebentar. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Dan menahan iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus ini artinya adalah ia tahu yang dia lakukan itu salah, gitu ya. Dia tahu yang dia lakukan, dia sadar sepenuhnya yang dia lakukan itu salah dan dia melakukannya. Kan ya itu namanya gimana ya bilangnya? Susah sih orang seperti itu. Jadi dia tahu kalau yang dilakukan itu salah dan dia melakukannya dengan pede lagi, dan dia tidak, istilahnya Petrus tahu itu ya. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu dan dia berkata kepada Ananias, mengapa kamu melakukan hal itu? Dan hukuman atas apa yang dia lakukan, ya meninggal, gitu. Dia nggak dikasih kesempatan kedua, mungkin patah kaki atau patah tangan, enggak, dia nggak dikasih kesempatan kedua, dia langsung meninggal di tempat, gitu. Ya setelah meninggal ya apa yang terjadi, ya dia dikuburkan, gitu. Terus nggak lama istrinya datang, Safira, istrinya ini datang dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia pas dia datang, suaminya mungkin sedang dikuburkan atau sudah selesai dikuburkan, dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia datang, terus Petrus bertanya ke dia, benarkah yang hasil tanah yang kalian jual itu segitu? Dan Safira bilang, iya benar, gitu. Karena memang dari awal mereka udah bersekongkol. Dan Petrus tahu, dan Petrus bilang kepadanya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Itu mencobai Roh Kudus, mencobai Roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru menguburkan suamimu. Ya, itulah. Mengapa kamu bersama suami kamu bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan, begitu. Dan hal yang sama dialami oleh Safira, ia juga langsung meninggal, gitu. Nggak ada kesempatan kedua, langsung meninggal. Nah, seketika orang-orang di sana ketakutan. Nah, wajar sih ketakutan karena hukumannya langsung gitu loh, nggak ada plan. Noh, kamu mencobai Tuhan, ya begitu. Nah, mungkin cerita hari ini singkat ya adik-adik, tapi pesannya menurut saya dalam sih. Pertama, pesan yang bisa lo sharingkan kepada adik adalah jujur. Iya, jujurlah. Lalu dalam keadaan apapun bersikaplah jujur. Lalu pergunakanlah kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan yang ada sebaik-baiknya, istilahnya ketika kamu punya satu kesempatan untuk berbuat baik, ya udah, pergunakanlah kesempatan itu. Jangan menunggu kesempatan kedua, gitu. Jangan berpikir ya udahlah nanti di kesempatan kedua aja, skip dulu yang seperti ini. Jangan. Pergunakan lebih baik. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan kedua? Kamu nggak tahu. Lalu jangan mendustai Roh Kudus. Istilahnya jangan mendustai Roh Kudus ini adalah ketika kamu tahu bahwa yang akan kamu lakukan ini adalah hal salah, ya kamu jangan melakukannya. Kalau kamu tahu bahwa melakukan kecurangan saat ujian online itu salah, ya kamu jangan melakukannya, gitu. Banyak lagi sih hal yang seperti itu. Tapi adik-adik pasti tahu dong ya, kalau ketika melakukan sesuatu pasti tahu apakah itu benar atau enggak. Iya enggak? Ketika mengambil barang punya orang, pasti adik tahu bahwa itu enggak benar. Ketika adik-adik membentak orang tua, ketika diminta tolong, pasti adik tahu itu enggak benar. Nah, disitulah ketika kamu tahu bahwa itu salah, jangan lakukan. Bagaimana supaya kamu lebih bersiaga? Berpikirlah baik-baik sebelum kamu melakukannya, gitu. Tuhan itu adil. Setiap kesalahan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Tuhan nggak akan membiarkan kamu sesuka hati gitu. Ya udah, kamu berbuat salah ya udah. Ada satu titik nanti kamu akan mendapat ganjarannya. Ya.
Tuhan itu adil, setiap konsekuensi setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya, begitu. Jadi bagaimana supaya bersiaga dalam berpikir ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita berpikir matang-matang bahwa ini benar loh, ini bukan melawan Tuhan, ya bersekutu bersama Tuhan setiap hari dan mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan itu membantu sekali. Kita bisa memandang segala sesuatu itu melihat, oh ini tuh nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Standar Tuhan ya jadikan standar kita. Ya berat sih, memang standar Tuhan itu tinggi, tapi nggak mustahil gitu. Kita belajar pelan-pelan, pelan-pelan kita belajar, dan dengan kita berusaha melakukannya ya kita bisa secara pelan-pelan, kita bisa, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan itu tuh suatu kesenangan tersendiri yang kita akan bisa nikmati secara personal juga, begitu. Baik, sepertinya sekian cerita yang bisa lo sharingkan hari ini. Ya semoga adik-adik bisa mengambil belajar ya dari cerita ini. Lo juga belajar dari cerita ini. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada minggu hari ini. Kami belajar tentang apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu mengikuti kehendak-Mu. Kami juga belajar dari Ananias dan Safira, Tuhan, yang mendustai Roh Kudus. Tolong kami ya Bapa, kiranya di dalam tolong kami ya Allah Roh Kudus, kiranya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari dapat taat sepenuhnya padamu dan tidak mendustai Engkau. Terima kasih untuk cerita ini. Waktu kami selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian ceritanya. Bye-bye. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga adik-adik bisa mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang sudah didengarkan. Nah, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar pada saat ini. Apabila adik-adik perlu bantuan, mungkin bingung scan-nya, bisa meminta bantuan dari orang tua atau kakak yang bisa membantu. Nah, sebagai lagu persembahan, mari kita bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
syukur bagimu. Baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah, mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya itu dapat berguna untuk kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat aktivitas yang akan kami lakukan selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang selalu pelihara kami, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau. Kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye.